Bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, seiring kebijakan penghapusan kredit macet UMKM, beberapa kriteria kredit macet harus dipenuhi untuk dihapus tagih. Salah satunya kredit harus berasal dari program pemerintah yang sudah selesai masa pelaksanaannya. Dengan kata lain, program kredit usaha rakyat atau KUR yang saat ini masih berjalan tidak termasuk dalam kategori kredit yang dapat dihapus tagih. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penting terkait penghapusan tagih kredit macet UMKM. Merujuk PP nomor 47 tahun 2024 terdapat beberapa kriteria kredit macet UMKM yang memenuhi syarat untuk dihapus tagih. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso dalam rapat dengan pendapat bersama DPR RI, kriteria-kriteria tersebut diantaranya yang pertama, kredit tersebut harus sudah dihapus buku setidaknya selama 5 tahun sebelum aturan ini berlaku. Selain itu, kredit macet yang dihapus tagih memiliki nilai pokok maksimal Rp500 juta per debitur. Kemudian syarat lainnya, kredit tersebut bukan bagian dari pembiayaan yang dijamin oleh asuransi atau lembaga penjamin kredit. Dan kredit yang dapat dibutuhkan harus berasal dari program pemerintah yang sudah selesai masa pelaksanaannya. Ini berarti program kredit usaha rakyat yang saat ini masih berjalan tidak termasuk dalam kategori kredit yang dapat dihapus tagih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 mengenai penghapusan kredit macet UMKM di perbankan. UMKM yang dimaksud yakni UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, penghapusan kredit macet UMKM menyasar 1 juta orang petani, nelayan, dan pelaku UMKM dengan nilai sekitar 10 triliun rupiah. Pemutihan kredit macet tersebut berlaku bagi pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di bank-bank BUMN, anggota himpunan bank milik negara alias bank BUMN. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, meski baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan PP 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit macet UMKM, para debitur kredit macet program kredit usaha rakyat sepertinya tidak bisa ikutan senang, pemirsa. Pasalnya, program KUR ternyata tidak termasuk dalam kriteria aturan yang diterbitkan tersebut. Ya, terkait hal itu, pemirsa, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Gede Edi Prasetya menegaskan bahwa KUR merupakan program pemerintah yang masih berjalan. Ditambah program ini mendapat penjaminan, sehingga tidak mungkin dihapuskan karena di situ ada potensi subrogasi. Di sisi lain, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini posisi rasio kredit macet dari program KUR ini masih terjaga, di mana hal itu tercermin dari kredit macet atau non-performing loan atau NPL KUR per 31 Agustus 2024 yang masih berada di level 2,19%. Tak hanya itu, pemirsa, ia juga mengungkapkan bahwa NPL KUR ini masih lebih rendah dibandingkan NPL kredit UMKM secara keseluruhan, di mana pada periode yang sama NPL KUR UMKM ada di level 4,06%.
Meski demikian, NPL KUR secara nasional sedikit mengalami kenaikan dibandingkan pada masa pandemi COVID-19 yang paling tinggi saat itu di level 1,24%. Namun itu pun karena ada kebijakan restrukturisasi kredit di masa pandemi. Dan pemirsa, seiring dengan adanya aturan penghapusan kredit macet UMKM, OJK pun memastikan bahwa catatan debitur dalam SLIK akan disesuaikan. Dan untuk mengetahuinya lebih jelas terkait dengan hal tersebut, berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan penghapusan tagihan utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di bank-bank badan usaha milik negara sudah bisa dilakukan. Pasalnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan aturan turunan dan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan, lewat aturan tersebut bank-bank plat merah sudah dapat melakukan proses penghapusan tagihan atas piutang bermasalah pelaku UMKM yang sebelumnya telah dihapus bukukan. Adapun terkait catatan SLIK debitur, hal tersebut pun akan disesuaikan. Menurut Mahendra, ketentuan mengenai pemutihan utang pelaku UMKM yang diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 sudah mengatur secara rinci pelaksanaan dari penghapusan tagihan utang UMKM dengan tetap memitigasi risiko moral hazard dan penyalahgunaan dari debitur yang tidak sesuai kriteria. Mahendra pun memastikan, sebagai regulator industri perbankan, OJK siap mengawasi perkembangan dan pelaksanaan dari ketentuan yang sebenarnya sudah dibahas sejak tahun lalu itu. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih terkait dengan penghapusan kredit macet UMKM, pemirsa, di mana Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara yang turut menginisiasi kebijakan ini memastikan kesiapan untuk melaksanakan aturan penghapusan kredit macet UMKM dengan berpedoman pada PP Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan ini pun diharapkan dapat memberikan solusi bagi pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan finansial tanpa melupakan aspek pengawasan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, tak hanya bagi masyarakat, pemirsa, kebijakan penghapus tagihan dan penghapus bukuan tersebut juga diyakini membawa dampak positif bagi bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang nantinya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Perbankan dapat memperbaiki tingkat NPL dan menurunkan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN perseroan karena nilai kredit macet yang sebelumnya masih tercatat kini sudah dihapuskan serta dijamin tidak akan menjadi kerugian negara. Meskipun demikian, pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo mengimbau para pelaku perbankan harus tetap memastikan penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai yang memadai untuk menutup potensi kerugian bisnis akibat penghapusan kredit macet. Perbankan juga harus memastikan kriteria debitur yang menerima fasilitas pemutihan utang benar-benar telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. Sistem manajemen risiko kredit pun perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya kredit macet di masa mendatang. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri UMKM juga memastikan pengusaha UMKM yang memiliki kredit macet dapat langsung mengurusnya ke perbankan. Seperti apa pernyataan Wamen UMKM terkait hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Muraza mengungkapkan bahwa pengusaha UMKM terdampak COVID-19 yang mengalami kredit macet sudah bisa langsung mengurus penghapusan piutang di bank. Helvi juga menyebut Kementerian UMKM tengah memproses petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penghapusan piutang macet UMKM. Wamen UMKM pun berharap perbankan dapat secara adil dan transparan pada penyampaian data terkait piutang UMKM, di mana hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM. Sebagai catatan, Bank Himbara tidak bisa secara instan melakukan penghapusan utang UMKM. Untuk itu, PP Nomor 47 Tahun 2024 hadir sebagai kebijakan yang mengatur bahwa penghapusan tagihan kredit macet UMKM bukan merupakan kerugian negara. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa kredit UMKM yang bisa dilakukan penghapusan tagihan adalah mereka yang termasuk dalam program pemerintah dengan sumber dana dari bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang sudah selesai programnya. Selain itu, kredit yang bisa dihapus juga termasuk kredit UMKM di luar program pemerintah dengan penyaluran dana dari bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN serta kredit UMKM akibat dampak bencana alam. Tim Liputan IDX Channel.
Pemirsa, Bank Rakyat Indonesia atau BRI menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan penghapusan tagih kredit macet bagi usaha mikro, kecil, dan juga menengah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024. Kebijakan ini diatur khusus untuk piutang macet pada UMKM yang memenuhi kriteria tertentu. Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, menyatakan bahwa penghapusan kredit macet bukanlah hal baru bagi BRI, di mana sebelumnya BRI telah menerapkan kebijakan hapus tagih terhadap sejumlah debitur yang terdampak bencana alam besar. Ia menegaskan bahwa BRI akan menjalankan amanat dari PP nomor 47 tahun 2024 dalam menghapus hak tagih kredit macet UMKM, tetapi akan melalui proses penyaringan terlebih dahulu untuk memastikan debitur yang layak menerima program ini. Sementara itu, Bank Negara Indonesia atau BNI buka suara terkait kebijakan hapus tagih utang UMKM. Direktur Utama BNI, Royke Tumilar, mengatakan kebijakan tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia memastikan kebijakan ini juga tidak berpengaruh terhadap kinerja dari keuangan BNI sendiri. Pasalnya sebelumnya sudah melalui proses hapus buku. Adapun dari sisi rasio pengembalian atau recovery rate, ini juga disebutkan oleh Dirut BNI, dari sektor UMKM juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan. Dan sebagai Bank BUMN, BNI pun terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM agar lebih berdaya guna. Ya pemirsa, tentunya kita lihat nanti seperti apa realisasi dari penghapus tagihan ataupun pemutihan dari kredit macet UMKM di sejumlah bank BUMN ataupun Hibara yang sudah diamanatkan oleh Presiden melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024. Apakah kemudian nanti realisasinya akan cukup besar dan apakah kemudian langkah ini bisa menjadi salah satu batu loncatan bagi UMKM untuk bisa berkembang lebih besar lagi agar kemudian bisa mendapatkan pembiayaan yang lebih segar sekaligus tidak membebani karena memang adanya kemacetan dari sisi kredit ataupun pembiayaan sebelumnya. Sekaligus dari sisi perbankan juga kita harapkan bisa tetap terjaga dari sisi NPL karena memang aturan ini diharapkan juga tidak membebani dari sisi perbankan agar kemudian ekosistemnya bisa kembali berjalan dan UMKM bisa berdaya guna lebih optimal.